Sebagai usaha buat memerangi perubahan iklim, Gurun Sahara bisa diubah menjadi hijau. Berbagai tanaman ditanam sebagai proses terraformasi seluruh wilayah Gurun Sahara, mengubah keadaannya dari kering dan tandus menjadi subur dan hijau. Kalau berhasil, terraformasi ini bisa menghilangkan 7,6 miliar ton karbon atmosfer setiap tahunnya. Tapi gimana caranya kita bisa mengubah keadaan sebuah wilayah yang sangat luas dan terpencil itu? Apakah kita akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk melakukannya? Dan apakah kita pernah melakukan hal ini sebelumnya? Sekarang coba tonton video ini sampai habis ya. Inilah yang akan terjadi kalau kita terraformasi Gurun Sahara. Gurun Sahara memiliki luas sekitar 8,6 juta kilometer persegi. Itu berarti hampir seluas wilayah Amerika. Melakukan terraformasi di wilayah seluas ini pastinya bukan hal yang mudah. Faktanya, biaya yang dikeluarkan kurang lebih sekitar 2 triliun dolar per tahun. Dan faktor biaya ini adalah sebuah permulaan dari berbagai hambatan. Lalu kira-kira gimana efek domino yang terjadi terhadap lingkungan kalau terraformasi ini dilakukan? Tanaman dan pepohonan adalah paru-paru bumi, dan saat ini kita masih sering memanfaatkannya. 1 hektar pepohonan bisa menyerap jumlah karbon dioksida yang kamu hasilkan saat berkendara sejauh 100.000 kilometer. Jika kita sukses melakukan terraformasi di Sahara, itu akan menghasilkan jutaan hektar pepohonan yang akan berfungsi memerangi perubahan iklim. Ini mungkin terdengar hebat ya, tapi apa kemungkinan yang bisa terjadi dari transformasi ini? Percaya atau tidak, kita telah merasakannya meskipun dampaknya sangat kecil. Proyek restorasi ekologi Gurun Kubuki di Cina telah memperlihatkan penghijauan yang sukses pada sepertiga wilayah gurun tersebut, dengan 70 spesies tanaman berbeda yang ditanam dalam rentan waktu selama 30 tahun. Lalu, gimana caranya kita bisa meningkatkan proses penghijauan itu di sebuah gurun panas terluas di bumi ini? Idenya adalah menanam bermacam tanaman dan pohon, lalu mengalirkan air desalinasi dari pesisir pantai ke Gurun Sahara sebagai proses irigasi. Untuk mencegah penguapan, air dialirkan melalui pipa yang tertanam di bawah tanah agar bisa langsung sampai ke akar tanaman. Tanaman yang ideal untuk ditanam di wilayah ini adalah pohon eukaliptus, karena pohon ini bisa beradaptasi di cuaca yang panas. Ditambah, pohon ini juga bisa cepat tumbuh dan secara ekonomi bisa menguntungkan. Ketika pohon sudah memiliki akar yang stabil, tanah akan menambah lagi nutrisi yang dibutuhkan. Hujan akan lebih sering turun dan temperatur wilayah Sahara akan bertambah dingin sekitar 8 derajat Celcius. Oke, dengan waktu yang terus berjalan selama kita memerangi perubahan iklim ini, kenapa kita tidak melakukan solusi yang lebih cepat untuk hasil yang lebih potensial? Baiklah, pertama, bukankah kita sudah mengatakan bahwa biaya untuk melakukan ini besarnya sekitar 2 triliun dolar per tahun? Silahkan meminta perhatian seluruh dunia internasional untuk membiayai proyek demi kebaikan manusia yang lebih besar ini. Bahkan kalaupun kita bisa membiayainya sendiri, melakukan terraformasi di Gurun Sahara akan menimbulkan masalah baru. Wilayah sekitar Sahara akan menjadi lebih basah karena banyaknya pepohonan yang tumbuh, dan ini akan menyebabkan wabah belalang akan semakin meningkat. Iya benar, kita membicarakan wabah belalang. Tapi apakah wabah belalang benar-benar bisa berakibat buruk? Iya, tentu saja, seperti yang terjadi di Afrika Timur. Invasi belalang yang menyapu perkebunan di pedesaan Kenya sejak Desember 2019 yang membuat para petani gagal panen, dan gak cuma itu, mereka juga menghadapi masalah lingkungan dan kesehatan.
Belalang gurun atau Schistocerca gregaria kerap disebut sebagai hama yang paling merusak di dunia. Kawasan ini terbentuk karena jumlah bertambah secara tak terkendali. Keadaan ini menyebabkan peralihan fase belalang dari yang mulanya soliter, gak bahaya, menjadi berkelompok dan suka bersosialisasi. Di fase ini, serangga tersebut mampu berkembang biak 20 kali lipat dalam waktu 3 bulan dan mencapai kepadatan 80 juta belalang per kilometer persegi. Setiap ekor mampu makan 2 gram vegetasi tiap hari. Bila digabungkan, kawanan belalang dengan anggota 80 juta ekor dapat mengkonsumsi makanan yang setara dengan jumlah makanan 35.000 orang per hari. Jadi tentu saja ini bisa berakibat buruk. Tapi sebenarnya, masalah besar dari terraformasi gurun Sahara adalah efek domino lingkungan yang dihasilkan. Menurut penelitian NASA dengan satelit Callisto, ternyata setiap tahunnya ada 28 juta ton debu dari gurun Sahara yang terbang ke hutan Amazon di Amerika Selatan. Pasir di Sahara terbawa ke udara dengan kekuatan angin, dan pasir-pasir ini akan menumpuk di wilayah Amerika Selatan setelah menyeberangi Samudra Atlantik. Debu-debu yang terbang akan mengambil kelembapan dalam perjalanannya. Dan jika debu-debu ini jatuh dari langit, lalu hujan akan turun bersamanya. Jika kombinasi debu dan hujan ini turun di hutan hujan Amazon, akan membantu kesuburan dan menyediakan air bagi ekosistem yang membutuhkan. Debu-debu Sahara mengandung mineral dan sisa organisme yang berguna bagi kesuburan tanaman Amazon. Gak ada gurun Sahara berarti bisa berpotensi menghilangkan hutan hujan Amazon, kecuali ada pihak lain yang memiliki rencana untuk mencegah hal ini terjadi. Jadi, meskipun Sahara yang menjadi hijau bisa membuat emisi karbon menjadi rendah, apakah sebanding jika hal ini justru mengakibatkan bagian lain dari planet ini hancur? Mungkin sebagai ganti dari terraformasi Sahara, kita sebaiknya memperluas penghijauan ke seluruh penjuru dunia. Kamu tahu, logika membawamu dari A hingga Z, sedangkan imajinasi akan membawamu ke semua tempat. Dan di sini, kamu bisa menemukan apapun di dalam planet ini. Seperti biasa, jika kamu ingin aku membahasnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. I just hope that we're still okay. You always pick me up.